Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan PG PAUD Universitas Jember akan mempresentasikan tentang teori perkembangan anak. Saya Firdatul Jinurrohmah, NIM 097, akan menjelaskan tentang teori perkembangan anak menurut behaviorist theory. Teori behavior adalah teori pembelajaran yang mengamati dan mempelajari perubahan tingkah laku seseorang sebagai hasil dari pengalaman di masa lalu. Teori ini menekankan bahwa tingkah laku yang ditunjukkan seseorang merupakan akibat interaksi antara stimulus dengan respon. Teori ini berkembang dan cenderung mengikuti aliran psikologi belajar, lantas menjadi dasar pengembangan teori pendidikan dan pembelajaran saat ini. Ciri dari implementasi sukses teori belajar behaviorist teori ini adalah perubahan perilaku yang ditunjukkan seseorang setelah mengalami kejadian di masa lalu. Perubahan adalah tanda bahwa seseorang telah merespon suatu kejadian dan menjadikan pembelajaran untuk tidak mengulangi respon yang sama di masa depan, guna menghindari akibat yang pernah dialaminya. Ini adalah tokoh-tokoh teori dari behaviorist. Yang pertama ada E.L. Thorndike, yang kedua ada B.F. Skinner, yang ketiga ada Ivan Pavlov, yang keempat ada Thomas Watson, yang kelima ada Albert Bandura, yang terakhir ada Edwin Guthrie. Skinner adalah behaviorist modern yang paling terkenal. Dia menulis secara luas tentang belajar sebagai dikendalikan oleh sistem reward dan hukuman. Namanya identik dengan istilah teori stimulus, respon, dan conditional approach. Elemen dasar dari teori stimulus respon meliputi penguatan, hukuman, tindakan operan, dan perilaku pendekatan. Nah, cara kerja dari teori behavior ini adalah contohnya ada anjing, lonceng, dan makanan. Pertama, anjing diberi makanan, dia akan datang karena sudah terbiasa dengan mencium aroma makanan. Yang kedua, anjing dibunyikan lonceng, dia tidak akan datang karena belum terbiasa dengan bunyi lonceng. Kemudian, anjing diberikan makan dengan dibunyikan lonceng, dia datang. Awalnya kedatangannya karena ada makanan. Apabila hal ini dilakukan terus-menerus, maka ini hanya dibunyikan lonceng, anjing itu akan datang. Pembiasaan inilah untuk melatih perkembangan otak anjing dengan stimulus dan respon. Kekurangan dan kelebihan dari teori behavior ini. Kelebihannya sangat cocok untuk memperoleh kemampuan yang membutuhkan praktek dan pembiasaan. Yang kedua, materi yang diberikan sangat detail. Yang ketiga, membangun konsentrasi pikiran. Kekurangannya yang pertama, pembelajaran peserta didik hanya terpusat pada guru. Yang kedua, peserta didik hanya mendengarkan dengan tertib penjelasan ibu guru. Yang ketiga, peserta didik tidak bebas berkreasi dan berimajinasi. Yang kedua, ada teori perkembangan anak menurut Maturationist Theory atau teori Maturatin. Teori Maturatin adalah pertumbuhan pergerakan maju melalui serangkaian tahapan yang tidak berubah. Setiap tahapannya dicirikan oleh struktur organisme yang berbeda secara kualitatif dan pola interaksi yang berbeda secara kualitatif antara organisme dan lingkungannya. Dan pada keyakinan aliran ini meyakini bahwa semua pengetahuan dan keterampilan berasal dari kesan indera, baik sebagai gagasan sederhana
Manusia seperti halnya semua mamalia memiliki struktur netral bagi pembentukan asosiasi antara masukan input atau keluaran output indera. Perkenalkan, nama saya Maulita Pinlestari, NIM 200210205133. Saya akan menjelaskan tentang teori perkembangan anak menurut Ecological System Theory. Ecological System Theory atau dapat disebut juga dengan teori ekologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang interaksi atau hubungan antar makhluk hidup dengan lingkungan di sekitarnya. Teori ekologi ini diperkenalkan oleh seorang ilmuwan yang bernama Yuri Bronfenbrenner pada tahun 1917 sampai 2005. Yuri Bronfenbrenner merupakan seorang ahli psikologi dari Cornell University, Amerika Serikat. Teori ekologi memandang bahwa perkembangan manusia dipengaruhi oleh konteks lingkungan, hubungan timbal balik antar manusia dengan lingkungan yang nantinya akan membentuk tingkah laku manusia tersebut. Kemudian aspek-aspek dari teori ekologi yang pertama, mikrosistem. Mikrosistem merupakan lingkungan yang paling kecil dan langsung dihadapi oleh anak. Lingkungan mikrosistem ini meliputi rumah, sekolah, tempat penitipan anak, kelompok teman sebaya, atau lingkungan komunitas anak tersebut. Lantas, bagaimanakah cara orang-orang yang berada dalam lingkungan ini dapat mempengaruhi tingkah laku atau perkembangan anak? Berikut merupakan contoh-contoh pola asuh anak menurut psikologi yang sering diterapkan terutama oleh orang tua. Yang pertama, pola otoriter. Poin penting dari pola otoriter ini adalah orang tua menggunakan sistem hukuman untuk menuntut anak agar menaati peraturan-peraturannya. Orang tua memberikan batasan-batasan yang tegas tanpa memberikan kesempatan anak untuk berpendapat. Contohnya, orang tua memberikan batasan untuk bermain untuk anak. Dapat kita ketahui bahwa anak pada usia dini merupakan masa di mana bermain bersama temannya, sehingga anak usia dini lalai dengan peraturan yang dibuat oleh orang tuanya, sehingga orang tua akan menghukum anaknya baik berupa tindakan maupun lisan. Menurut saya, pola otoriter ini sungguh tidak efektif diterapkan oleh orang tua. Mengapa? Karena dapat menjadikan anak tertekan dan mudah stres. Kemudian, pola otoritatif. Pola otoritatif ini mendorong anak untuk lebih mandiri dengan masih diberikan batasan-batasan oleh orang tua sehingga anak menjadi terkendali. Contohnya, orang tua mengajari anak untuk mandi sendiri, memakai pakaian sendiri, dan masih banyak lagi sehingga anak menjadi disiplin dan mandiri. Kemudian pola permisif. Pola permisif ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, permisif indifferent, di mana orang tua tidak terlibat sama sekali dalam kehidupan anak, sehingga dapat menjadikan anak tidak terkendali dan dapat merusak kehidupan kedepannya. Kemudian permisif indulgen, di mana orang tua terlibat secara berlebihan dalam kehidupan anak. Berlebihan maksudnya orang tua terlalu memanjakan anaknya sehingga anak menjadi pembangkang. Mengapa? Karena keinginan yang selalu dituruti oleh orang tua, sehingga jika tidak dituruti, anak tersebut akan menjadi pembangkang dan tidak terkendali. Kemudian aspek yang kedua adalah mesosistem. Suatu sistem yang terbentuk dari mikrosistem yang berhubungan dengan sekolah dan rumah. Contohnya, orang tua menghadiri rapat di sekolah, otomatis guru akan menjelaskan atau memberitahu orang tua bagaimana tingkah laku atau perkembangan anak pada saat di sekolah. Kemudian aspek yang ketiga adalah ekosistem. Ekosistem ini merupakan lingkungan yang tidak secara langsung berhubungan dengan anak. Contohnya media elektronik seperti TV, radio, dan handphone. Kemudian aspek yang keempat adalah makrosistem, yaitu suatu sistem yang tersusun dari nilai-nilai sang anak, khususnya nilai ekonomi dan politik. Contohnya, anak yang hidup di daerah pelosok akan tertinggal jauh oleh anak yang hidup di daerah perkotaan. Mengapa? Karena minimnya iptek pada daerah pelosok. Aspek yang terakhir adalah kronosistem.
merupakan perubahan transisi dari struktur keluarga, contohnya perceraian, yang merupakan perubahan yang sangat besar yang akan mengakibatkan perubahan atau tingkah laku anak karena kurangnya kasih sayang oleh orang tuanya. Perkenalkan, nama saya Vinda Yoktaviano dengan NIM 087. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori perkembangan anak menurut Howard Gardner. Kecerdasan jamak atau multi-intelligence adalah teori kecerdasan yang dikemukakan oleh Howard Gardner pada tahun 1983. Teori ini merupakan bentuk reaksi ketidaksetujuan Howard Gardner terhadap pandangan yang berkembang pada abad ke-20, di mana kemampuan seseorang diukur dari skor intelijensinya aja, yaitu dari kemampuan bahasa dan kemampuan angka. Menurut Howard Gardner, kemampuan-kemampuan ini tidak mewakili cara anak dalam belajar dan berinteraksi dengan lingkungannya. Menurut Howard Gardner, kecerdasan seseorang itu ada beberapa. Yang pertama, yaitu kecerdasan verbal linguistik atau kemampuan seseorang dalam merangkai bahasa dan kata-kata secara efektif, baik itu diucapkan dengan lisan maupun ditulis dengan bentuk tulisan. Seseorang yang memiliki kemampuan verbal linguistik biasanya ia bekerja sebagai penyiar, wartawan, dan jurnalis, di mana mereka menggunakan bahasa dan kata-kata itu secara efektif, baik itu ia ucapkan dalam bentuk lisan dan ditulis dalam bentuk tulisan. Kecerdasan seseorang yang nomor 2 yaitu kecerdasan logis matematis, yaitu kemampuan seseorang dalam menghitung, mengukur, mempertimbangkan rumus hipotesis, dan menyelesaikan operasi matematik yang lebih kompleks atau lebih detail, di mana mereka melakukan semua itu dengan ketelitian yang cukup tinggi. Seseorang yang memiliki kemampuan logis matematis biasanya ia bekerja sebagai ilmuwan, ahli mesin, ahli matematika, dan programmer, di mana pekerjaan-pekerjaan ini menunjukkan kemampuan matematik yang kuat. Kecerdasan atau kemampuan seseorang yang nomor 3 yaitu kecerdasan intrapersonal. Kemampuan seseorang dalam memberi anggapan yang tepat bagi seseorang dan menggunakan sejenis pengetahuan dalam merencanakan dan mengarahkan hidup seseorang ke arah yang tepat. Seseorang yang memiliki kecerdasan intrapersonal biasanya ia bekerja sebagai psikolog. Seorang psikolog menangani seseorang yang bermasalah dalam masalah psikisnya, entah itu karena emosi yang terlalu berlebih, ketakutan yang terlalu berlebih, seperti itu. Seorang yang memiliki gangguan atau kecemasan-kecemasan seperti ini, mereka membutuhkan orang lain yang mampu mengarahkan mereka ke hal yang lebih tepat dan hal yang lebih baik. Kecerdasan seseorang yang keempat menurut Howard Gardner adalah kecerdasan interpersonal, yaitu kemampuan seseorang dalam memahami orang lain dan membina hubungan baik dengan orang lain. Seseorang yang memiliki kecerdasan seperti ini biasanya ia bekerja sebagai guru. Guru harus mampu membina hubungan baik dengan orang tua dan siswanya. Seorang guru juga harus membina atau memahami siswanya. Hakikatnya, pembelajaran yang sukses itu di dalam kelas adalah pembelajaran di mana ada interaksi antar siswa ke siswa, ada interaksi antara guru ke siswa. Maka dari itu perlu adanya pemahaman guru ke siswa. Kecerdasan yang kelima yaitu kecerdasan musik atau musikal. Kecerdasan ini merupakan kemampuan seseorang atau kepekaan seseorang terhadap titik-titik nada, melodi, irama, ritme, dan not. Seseorang yang memiliki kecerdasan musik atau musikal biasanya ia bekerja sebagai musisi,
dirigent, dan pengarang musik, di mana mereka memiliki kepekaan yang tinggi pada titik-titik nada, melodi, irama, ritme, dan not. Kecerdasan yang keenam yaitu kecerdasan visual dan spasial, yaitu kemampuan seseorang dalam mengindra dunia secara akurat dan membuat atau menciptakan kembali aspek-aspek dunia. Seseorang yang memiliki kecerdasan visual dan spasial biasanya ia bekerja sebagai pilot, pelaut, pemahat, arsitek, dan pelukis. Contohnya saja pilot dan pelaut. Mereka harus memiliki kemampuan dalam mengindra dunia, sehingga saat mereka menghadapi masalah yang tidak mereka inginkan, mereka harus mampu memberikan keputusan-keputusan yang tepat dan cepat. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara memahami keadaan atau kondisi alam. Kecerdasan yang ketujuh adalah kecerdasan kinestik. Kecerdasan kinestik adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan tubuh dengan terampil dan memegang suatu objek dengan cakap. Seseorang yang memiliki kecerdasan kinestik biasanya ia bekerja sebagai para atlet, ahli bedah, penari, dan pengrajin. Misalnya saja seorang penari. Seorang penari harus melakukan gerakan-gerakan di mana gerakan-gerakan tersebut membutuhkan keterampilan dalam mengolah tubuh. Mengolah gerakan dia harus dapat melakukannya. Dan mereka biasanya memegang suatu objek-objek, misalnya piring, selendang, seperti itu dengan cakap, sehingga akan terjadi keselarasan antara gerak tubuh dan caranya dalam memegang objek tersebut. Kecerdasan ke-8 atau kecerdasan terakhir menurut Howard Gardner adalah kecerdasan naturalis, yaitu kecerdasan yang digunakan oleh orang di zaman dulu untuk mengetahui tanaman mana saja yang dapat mereka konsumsi dan tanaman mana saja yang tidak dapat mereka konsumsi. Dan kecerdasan ini juga membantu manusia di zaman dulu untuk mengetahui pola dan perubahan yang terjadi di lingkungannya, sehingga mereka dapat beradaptasi dan bertahan hidup di lingkungan atau di alam yang bebas. Maka dari itu, kecerdasan ini juga sangat diperlukan oleh anak selain kecerdasan-kecerdasan yang lainnya, karena anak yang memiliki kecerdasan naturalis, mereka akan tanggap dengan segala perubahan yang ada di sekitarnya dan ada di lingkungannya. Anak yang memiliki kecerdasan naturalis, mereka suka mengoleksi benda-benda dari alam, misalnya bebatuan, kerang, dan serangga. Dan mereka juga suka menghabiskan waktunya di luar ruangan untuk mengeksplor hal-hal yang ada di alam dengan bebas. Karena seorang anak yang memiliki kecerdasan naturalis, mereka suka dengan keunikan-keunikan yang ada di alam. Untuk mengembangkan kecerdasan naturalis ini, dibutuhkan peran orang tua dalam memberikan stimulus kepada anak agar kecerdasan naturalis yang telah dimiliki anak ini terus berkembang. Biasanya yang bisa dilakukan oleh orang tua dalam memberikan stimulus yaitu yang pertama, anak diajak menanam pohon atau bunga-bunga di halaman rumah. Yang kedua, anak diajak untuk berjalan-jalan di alam bebas dengan memberikan edukasi berupa pengenalan terhadap tumbuhan dan hewan-hewan beserta ciri-cirinya. Sehingga hal ini juga akan meningkatkan kecerdasan naturalis anak. Karena anak yang memiliki kecerdasan naturalis, dia suka mengeksplor seluruh yang ada di alam. Kecerdasan-kecerdasan yang dimiliki oleh seseorang tentu tidak datang begitu saja, namun dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor yang paling utama atau faktor utama adalah faktor keturunan atau hereditas. Faktor ini sangat mempengaruhi kecerdasan apa yang akan anak miliki, karena
Faktor bawaan orang tua sangat melekat pada diri anak. Faktor keturunan ini faktor utama yang akan mempengaruhi kemampuan-kemampuan apa yang akan anak miliki karena faktor keturunan dari kedua orang tuanya, faktor bawaan dari lahir, faktor gen. Jadi, tidak bisa dipungkiri bahwa faktor ini merupakan faktor utama yang akan mempengaruhi anak itu. Faktor yang mempengaruhi kecerdasan anak nomor 2 adalah faktor lingkungan. Lingkungan memiliki pengaruh besar bagi anak dalam menghasilkan kemampuan fungsional organ kecerdasan anak. Menurut penelitian Baylor of Medicine mengatakan bahwa lingkungan memiliki peran sangat besar terhadap pembentukan sikap, kepribadian, dan kemampuan anak secara optimal. Karena anak yang tidak mendapatkan lingkungan baik untuk merangsang pertumbuhan otaknya, mereka akan cenderung memiliki kemampuan yang kurang. Misalnya saja, anak itu jarang diajak bermain, jarang diajak berkomunikasi, maka perkembangan otaknya lebih kecil 20-30% dari ukuran normalnya. Karena anak di usia 0-8 tahun atau masa golden age ini, mereka mudah sekali meniru hal-hal yang ada di sekitarnya, di lingkungannya. Maka dari itu, apabila lingkungan memberikan contoh yang buruk atau contoh negatif, maka anak dengan cepat akan menangkap hal-hal tersebut dan akan menjadikan anak tersebut memiliki sikap dan perilaku yang sama. Faktor ketiga yaitu faktor nutrisi. Faktor ini sangat dibutuhkan oleh anak karena anak di masa keemasan atau masa pertumbuhan otak, mereka membutuhkan makanan-makanan yang sehat yang dapat membuat perkembangannya semakin pesat. Dari beberapa teori perkembangan anak, dapat kita simpulkan bahwa pertama, seorang pendidik harus mampu menentukan strategi pembelajaran seperti apa yang cocok untuk diberikan kepada siswanya. Karena seorang siswa memiliki berbagai karakter, mulai dari anak yang pasif hingga aktif, mulai anak yang cepat mentanggap dan kurang cepat tanggap. Maka dari itulah tugas seorang guru untuk memberikan atau mencari sebuah solusi atau strategi dan inovasi-inovasi dalam pembelajaran agar anak tersebut dapat menyalurkan dan mengembangkan potensi yang ada pada dirinya. Selain itu, seorang guru juga harus memiliki hubungan yang baik dengan orang tua siswa. Karena dengan hubungan yang baik dengan orang tua siswa, guru dapat mendeteksi bagaimana perkembangan anak di luar sekolah. Selain tanggung jawab dari seorang pendidik, perkembangan anak merupakan tanggung jawab dari seorang keluarga. Karena keluarga merupakan unit terkecil anak dalam mendapatkan sebuah pendidikan, baik itu pendidikan norma atau pendidikan pola pikir anak. Maka dari itu, seorang keluarga harus mampu menentukan pola pendidikan seperti apa yang cocok diterapkan kepada anaknya saat di rumah. Bukan pola pendidikan yang memaksakan kehendak kepada anak untuk mematuhi segala peraturannya tanpa memikirkan pendapat dari seorang anak itu. Pola pendidikan yang harus dilakukan oleh orang tua adalah pola pendidikan yang tidak membatasi anak dalam bermain, karena hakikatnya anak di usia 0-8 tahun itu merupakan masa-masa anak senang dalam bermain, sehingga jadikanlah bermain itu sebagai cara kalian dalam memberikan pendidikan kepada anak. Selain menentukan pola pendidikan yang harus diberikan kepada anak saat anak di rumah, keluarga juga harus memenuhi nutrisi anak
yang dibutuhkan anak pada masa pertumbuhan dan perkembangannya. Selain itu, orang tua juga harus memperhatikan pelayanan kesehatan anak dengan cara melakukan posyandu seperti itu dan rutin memeriksakan kesehatan anak sehingga mereka mengetahui bagaimana kondisi anak saat itu dan bagaimana solusi-solusi agar pertumbuhan dan perkembangan anak dapat berjalan secara optimal. Hal terakhir yang perlu diperhatikan dalam perkembangan anak yaitu lingkungan. Kita harus mampu menciptakan sebuah lingkungan yang akan mendukung segala kegiatan anak yang positif guna merangsang perkembangan otak anak.